ya Habibana, ya Habibana, Habib Rizik Syihab, ya Slimana, ya Slimana, Imamul Ummah, antum waliyuna, antum habibuna, antum syafi'una, Imamul Ummah. Gawat, umat Islam Indonesia sudah terusik, siap-siap balada akan menimpa jaksa hari Kamis tanggal 24. 99 juta umat akan putihkan Pengadilan Negeri Jakarta. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Angkin kurang ajarnya, kemarin JPU dia mengatakan bahwa imam besar hanya isapan jempol. Saya mau tanya, ini ungkapan kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Ini nantang atau bukan? Nantang atau bukan? Kira-kira umat Islam rela atau tidak? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Siap kawal persidangan? Siap kawal persidangan? Takbir! Takbir! Gelar imam besar yang kasih umat Islam, betul? Gelar imam besar yang kasih umat Islam, betul? Bukan imam besar yang pengen dipanggil imam besar, betul? Sehingga kami akan mengawal, betul? Takbir! Takbir! Kira-kira umat siap pulang? Siap pulang? Siap taat? Kita sudah tidak perlu lagi menyuarakan, betul? Saatnya kita pulang untuk kita siapkan tenaga dan mental kita, betul? Betul? Siapkan diri kita, siap jadi pembela Allah, siap jadi pembela Rasulullah, siap jaga imam besar, siap perjuangkan Islam. Takbir! 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 Saudara, kita sudah dengar bahwa imam besar kita dilecehkan. Imam besar kita sudah dizolimi. Imam besar kita dikriminalisasi. Sekarang ini hanya bagian kecil saja, betul? Betul? Siap kita putihkan nanti di Pengadilan Negeri, siap? Siap kita akan kumpul dan membawa jamaah sebanyak-banyaknya simpatisan daripada imam besar untuk putihkan Jakarta, saudara. Betul? Ini hanya bagian kecil saja, saudara. Ini hanya bagian kecil saja. Saudara-saudara kita masih ada di ujung Sawang sampai Merauke yang cinta kepada imam besar. Imam besar kita sudah menyampaikan, saya baik-baik saja, betul? Betul. Tapi dikasuskan, dituntut sampai 6 tahun penjara. Nah, bagaimana dengan para koruptor? Mereka tuntutannya hanya 2 sampai 3 tahun. Adil tidak? Tidak. Adil tidak? Berarti di negeri kita orang yang koruptor lebih mulia daripada ulama. Adil tidak? Pantes saja musibah yang ada di negeri kita tidak berhenti-berhenti, saudara. Kenapa? Karena kebanyakan rezim saat ini bisanya mengkriminalisasi ulama. Beraninya menangkap ulama, padahal mereka adalah pewaris-pewaris Nabi yang menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang sampai saat ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kalau seandainya koruptor saja dituntut 2 tahun, imam besar kita tidak punya masalah apa-apa dituntut 6 tahun, adil tidak? Adil tidak? Siap bela imam besar, siap bela Habib Rizik Syihab, siap kawal ulama, siap jaga ulama. Takbir! Para emak-emak. Pada kesempatan siang hari ini, menjelang sore ini, kita masih dapat menjadi golongan hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan kita termasuk golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab tujuan kita pada kesempatan siang hari ini bukan hanya sekedar tujuan personal, tapi tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan Indonesia. Kita sudah lelah, kita
sudah capek dengan dibohongi, dengan ada diskriminatif, dengan begitu aneka ragam memberikan pandangan yang beda kepada diri kita. Walaupun bagaimanapun, kalau kita terdiam, kalau kita berdiam, kalau tidak ada yang bergerak, kalau tidak ada yang peduli, bagaimana nasib rakyat Indonesia ke depannya? Seandainya beliau tetap divonis, bagaimana? Apakah kita siap tetap untuk bergerak? Setia untuk terus bergerak, setia untuk terus menegakkan keadilan. Takbir! Ibadallah. Kita tunggu besok di Jakarta, hadir semua. Tanggal 24. Ya. Ada ngasih korma penonton, alhamdulillah. Kita buktikan. Jangan hanya di mulut doang. Bahwasanya Pecinta fisik, pecinta ulama, pecinta umat. Siap hari Kamis. Takbir. Itu ya. Kita semarakan tanggal 24 Kepung PN. Takbir. Allahu Akbar. Kami akan terus bergerak, kami akan terus mengadakan aksi sampai imam besar kami keluar dengan selamat, sampai imam besar kami bebas tanpa syarat. Takbir. Allahu Akbar. Selamat berjuang, mudah-mudahan langkah-langkah kita pulang dari tempat ini menjadikan wasilah Allah mengabulkan hajat-hajat kita semuanya, dan Allah menyelamatkan bangsa kita dan orang-orang yang zalim terhadap umat Islam, terhadap bangsa kita. Semoga Allah matikan segera. Allahu Akbar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini, simpatisan Habib Rizik Syihab datangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur minta divonis bebas. Simpatisan Habib Rizik Syihab bakal mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 21 Juni 2021 guna menyampaikan surat terbuka kepada majelis hakim. Slamet Ma'arif mengatakan dalam surat tersebut mereka meminta agar majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bebas kepada 3 terdakwa kasus RS Umi Bogor, yakni Habib Rizik Syihab, Muhammad Hanif Alatos, dan Dr. Andi Tatat yang dituntut jaksa penuntut umum melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ada utusan yang akan datang, ini mewakili warga masyarakat, lagi diatur waktu kedatangan dan jumlah perwakilan yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kata Ma'arif saat dikonfirmasi di Jakarta Timur. Menurut Ma'arif yang merupakan Ketua Persaudaraan Alumni 212, proses hukum yang dijalani ketiga terdakwa tidak adil karena merupakan bentuk kriminalisasi dan syarat politis. Atas dasar itu, simpatisan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bebas kepada ketiga terdakwa di sidang putusan RS Umi Bogor pada Kamis 24 Juni 2021. Bagi kami, seseorang bila dipidana hanya menjelaskan karena kondisi kesehatan seseorang adalah sangat tidak masuk akal dan jauh dari masa keadilan. Pernyataan kondisi kesehatan dimaksud Ma'arif yakni keterangan ketiga terdakwa saat menyatakan Habib Rizik dalam kondisi sehat ketika di RS Umi Bogor pada bulan November 2020 lalu. Pernyataan sehat tersebut dianggap JPU sebagai pemberitahuan bohong karena hasil tes swab PCR yang diuji di laboratorium RSCM menyatakan Habib Rizik terkonfirmasi COVID-19. Dalam sidang ketiga terdakwa membantah pernyataan mereka merupakan pemberitahuan bohong karena saat pernyataan dibuat hasil tes swab PCR Habib Rizik belum keluar. Lalu bahwa pernyataan mereka bertujuan meredam kabar hoax saat Rizik dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor yang menyebut ex-pimpinan Front Pembela Islam FPI itu sekarat dan meninggal karena COVID-19. Dalam perkara RS Umi Bogor, JPU menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bersalah terhadap Habib Rizik dengan hukuman 6 tahun penjara. Sementara terhadap Hanif dan Dr. Andi Tatat, JPU menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bersalah dengan hukuman 2 tahun penjara. Ya Habibana, ya Habibana, Habib Rizik Syihab, ya
ya Sayyidana Imamul Ummah, ya Habibana, ya Habibana, Habib Rizik Syihab, ya Sayyidana, ya Sayyidana Imamul Ummah. Antum waliyuna, antum habibuna, antum syafi'una, Imamul Ummah, ya Habibana, ya Habibana, Habib Rizik Syihab, ya Sayyidana, ya Sayyidana Imamul Ummah, ya Habibana, ya Habibana, Habib Rizik Syihab, ya Sayyidana, ya Sayyidana Imamul Ummah. Antum waliyuna, antum habibuna,